Ku duduk sendiri melawan sepi. Lika-liku cinta muda pekan ini mewarnai cowok-cowok ganteng jagat hiburan. Salah satunya pesinetron Amar Zoni yang sedang menjadi perbincangan panas karena diterpa kabar putus cinta dengan Ranty Maria sang kekasih penuh teka-teki. Dan mengejutkan, jika selama ini Amar memilih sikap bungkam dan menghindar setiap kali kabar pengumuman putus Ranty dikulik, tapi yang terjadi pada hari Sabtu kemarin justru berbeda. Amar tak menolak kabar keputusan Ranty yang mengumumkan secara resmi pupusnya jalinan cinta mereka lewat sosial media, tapi juga masih setia menebar sikap penuh teka-teki. Pasalnya, Amar menjanjikan akan ada kejutan yang bakal dikuak Amar menyisakan tanya, apa yang sebenarnya terjadi antara Amar Zoni dan Ranty Maria? Kejutan apa yang dijanjikan Amar di balik kisah putusnya jalinan cinta Amar dan Ranty Maria? Aku di hatimu. Seperti yang dilihat, nanti akan ada saatnya. Tunggu aja kejutan dari gue. Sementara itu, jauh dari kisah cinta Amar yang sedang patah hati, Aditya Zoni sang adik justru sedang kasmaran. Karena gadis yang sudah 1 tahun menjadi pujaan hatinya, kini akhirnya resmi menjadi kekasih Aditya. Tak heran, kini setiap kali break syuting sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta bergulir, membuat Aditya untuk menyendiri. Bukan untuk merenung, tapi justru melakukan video call mesra mengobati rasa rindu untuk bisa bercengkrama setiap saat dengan Zoe sang kekasih, seperti berikut ini. Be, kamu lagi ngapain? Pemirsa ini dia asik. Pasti kaget kan? Pasti kaget. Tuh, salam hai ke kamera dong. Dadah ke kamera. Kita minggu depan mau ke Taman Safari gak? Taman Safari. Mau gak? Ke Taman Safari. Diliput juga. Mau gak? Yuk. Hari Minggu. Mau gak? Tuh, dia mau. Dia mau, oke. Oke, hari Minggu ya. Ajak juga mama, semuanya ajak. Kita bertaman safari. Yaudah, kamu makan dulu. Ya, ntar aku telepon lagi. Ya sayang, dadah. Hati-hati. Ya kita udah resmi pacaran sih. Tanggal 21 Juni itu di Lombok. Jadi ceritanya itu gue kan udah kenal sama dia udah setahun yang lalu. Kan gue pernah hampir main satu judul sama dia. Dia jadi adik gue ceritanya, tapi dianya nggak jadi. Jadi ya udahlah ya kan. Mungkin nggak jodoh, mungkin udahlah. Sorry, saat itu adik udah ada timbul. Ada. Gue udah suka sama dia. Kita nggak ketemu selama setahun dan tiba-tiba aja adik gue main bareng sama dia. Ya udah, akhirnya gue liburan ke Lombok dan dia juga liburan ke Lombok. Ya udah barengan. Tapi bareng keluarga kan? Bareng keluarga. Enggak, gue langsung menyatakan cinta gue ke ibunya. So gentle. Ya itu pertama kali sih gue saya asik kayak. Gue bilang ke ibunya, ya pokoknya itulah, gue suka sama anaknya bla bla bla. Ya udah, gue langsung menyatakan cinta ke ibunya, baru ke dia. Dan alhamdulillah ibunya ngizinin, tapi yang pacaran yang sehat gitu loh, saling membantu, saling membantu, terus ya saling perbanyak kegiatannya positif gitu. Aku belajar romantis hanya padamu. Ku ingin kau tahu rasaku sungguh-sungguh. Berbeda dari jalan cinta Amar Zoni dan Aditya Zoni sang adik, Gerald Yohanes justru semakin mesra saja dengan Mesty Mes sang kekasih meski harus menjalani perjuangan sulit.
Meski terpisah lokasi syuting hingga sulit bisa meluangkan waktu untuk kencan bersama, tapi toh Gerald dan Mesty saling kompak mencari celah waktu untuk terus memelihara kemesraan mereka. Pemandangan seperti inilah yang pecah ketika tim Hotshot mengulik cara Gerald memanfaatkan break syuting sinetron Anak Langit. Gerald terlihat meninggalkan lokasi syuting untuk makan siang bersama Mesty di sebuah kafe dekat lokasi syuting dan terlihat super mesra seperti berikut ini. Semoga saja kau takkan berpikir cinta harus selalu romantis. Ini enak, nasi gorengnya berapa? Sekarang kita mau makan siang. Iya. Mumpung ada waktu, ya nggak sayang? Mumpung ada waktu, kamu juga dekat di lokasi, terus aku juga nggak terlalu jauh dari rumah, jadi kita ketemu di sini buat makan sama ngobrol-ngobrol. Yep. Isi kayak nasi gedangnya apa nasi ya? Nasi goreng apa saja? Saya ini bumbunya nih kan ya? Oh iya ini. Aku belajar romantis, romantis hanya padamu. Kamu suka telur? Telur mie ada keju. Romantis, romantis hanya padamu. Dan seolah paham dengan kebutuhan Mesty yang harus diet untuk menjaga penampilan, tanpa harus diminta, Gerald justru menawarkan diri menjadi tameng menghabiskan makanan Mesty. Rupanya itulah bahasa hati jalinan cinta Gerald dan Mesty, yang walaupun jarang memiliki waktu untuk bisa menikmati gaya kencan normal tanpa diburu kesibukan syuting, tapi tetap saling menjaga api cinta. Karena ibarat taman, cinta butuh dirawat dan dipupuk agar terus tumbuh indah, tak padam dimakan waktu. Belajar romantis, romantis. Nah ini punya Mesty. Karena Mesty juga makannya cuma setengah doang. Terus jadi gue ngabisin dagingnya doang sama keju. Sisanya nggak gue makan karena gue juga udah kenyang. Itu udah kenyang banget. Tapi nanti kalau diem abis biasanya gitu. Enggak. Jadi tantangannya di kita adalah kayak emang kita waktunya random banget kan, kerjaannya tuh random, terus kayak waktunya timingnya tuh nggak konsisten kayak teman-teman kita yang lain kan. Jadi kalau mau dating kayak mereka harus hari Sabtu, kita kan nggak bisa ya. Nah jadi itunya sih challenge-nya tuh di situ. Jadi seminggu kita emang harus spend time gitu. Jadi dari spend time itu tuh Senin nggak bisa, Selasa nggak bisa, Rabu nggak bisa. Nah ya udah itu bisa sampai minggu depan lagi. Jadi begitu udah spend time, udah tahu apa aja yang mau diobrolin gitu. Biasanya kita gitu. Termasuk gua, keluh kesah gua gitu ya. Gue catet, terus pas ketemu gue tumpahin. Nah jadi terus itu lumayan jadi memperbaiki hubungan, jadi nggak bosan juga. Terus Dulu kan mungkin kita ya kalau ada masalah tuh didiem, dipendem, terlama-lama jadi kayak bom waktu gitu, langsung meledak, keluar gitu. Nih kamu kemarin ini, waktu itu juga ini, gitu kan. Cuman kalau sekarang tuh kita udah belajar kalau kita tuh kalau pacaran, kalau ada masalah tuh langsung diomongin. Oke, terima kasih pemirsa Hotshot udah ngikutin kita hari ini. Ya, pokoknya sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan bye-bye. Bye. Romantis hanya padamu. Ku ingin kau tahu rasaku sungguh-sungguh. Cinta muda memang bikin jatuh bangun. Tak terkecuali pada artis Amarzoni. Ya nggak apa-apa deh, hitung-hitung latihan hati sebelum menemukan cinta sejati. Eits, tapi yang terjadi pada artis Feby Rastanti justru berbeda. Feby justru dikabarkan tengah berbunga-bunga karena selalu ditemani oleh sang kekasih baru Anderu kemanapun, bahkan sampai saat mempercantik diri sebelum syuting sinetron terbaru SCTV Malaikat Cinta. Tapi benarkah peran Feby yang menjalin cinta dengan Omar Daniel pernah membuat Anderu cemburu membara?
vakum dari jagat sinetron, pekan ini ada kejutan bersinar yang tengah dipersiapkan oleh Feby Rastanti. Ya, bakal kembali meretas hari-hari sibuk syuting sinetron terbaru SCTV berjudul Malaikat Cinta. Feby pun bersiap-siap mempercantik wajah dan penampilannya. Salah satunya dengan memperindah senyumnya dengan melakukan pemutihan gigi. Uniknya, ketika harus menjalani serangkaian tindak medis yang konon menyakitkan, Anderu sang kekasih seolah siap menjadi pacar siaga. Buktinya, Anderu sengaja mengawal dan menemani Feby menjalani perawatan gigi seperti berikut ini. Bersihin doang sih, aku scaling sama whitening gitu. Jadi kayak giginya bersihin gitu, diputihin kayak 1 tingkat gitu. Tapi tetap natural. Jadi kayak dibersihin kayak ibarat kata sikat gigi tapi jadi bersih banget gitu sikat giginya. Ya sekarang lagi sibuk syuting buat promo sinetron terbaruku, judulnya Malaikat Cinta. Iya, kembali terjun ke sinetron stripping dengan peran baru pula dalam sinetron Malaikat Cinta. Ada sederet persiapan yang memang khusus dilakukan Feby. Pasalnya kali ini Feby harus menjalankan peran cinta yang dilematis di antara 2 pria tampan, yaitu Rezky Aditya dan Omar Daniel. Uniknya, sinetron Malaikat Cinta yang baru akan tayang hari Senin besok, kabarnya Feby Rastanti sudah khusus menjelaskan kepada Anderu sang kekasih tentang perannya menyelipkan tanya. Beradu akting dengan 2 pesinetron tampan Rezky Aditya dan Omar Daniel, lengkap dengan sederet adegan romantis. Mungkinkah Anderu yang bukan selebriti jadi terbakar cemburu membara hingga membuat Feby merasa perlu memberi penjelasan khusus? Tahu dari awal juga aku udah kasih tahu, maksudnya kayak aku bakalan syuting sinetron, aku bakalan main sama cowok-cowok yang lain, aku bakalan ada adegan-adegan yang mungkin mesra-mesra gitu sama cowok lain. Ya udah dikasih tahu dari awal dan dia ya fine aja karena kan itu ya emang adegan, maksudnya profesional aja gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah. Ya kita berdua soalnya saling sama-sama ngerti satu sama lain, jadi udah tahu kayak Andrew sukanya kalau misalnya lagi berantem, senengnya kayak Feby harus gimana, terus gitu juga Andrew sebaliknya kalau misalnya kita lagi berantem atau Feby lagi ngambek, Andrew itu harus gimana. Jadi udah tahu maksudnya udah tahu salah-salahnya dan saling ngerti aja. Dan detailnya cukup kita aja yang tahu. Uniknya, seolah tak mau kalah dengan deretan adegan romantis yang dijalani Feby dengan lawan mainnya dalam sinetron Malaikat Cinta, rupanya Anderu memiliki gaya khusus untuk tetap membuat jalinan cintanya dengan Feby Rastanti tetap hangat dan mesra. Salah satunya dengan gaya khas melucu yang selalu ampuh membuat Feby tertawa bahagia seperti berikut ini. Kalau Feby mah mau ganteng jelek kayaknya terima-terima. Kita emang lumayan jarang ketemu juga kan, ketemu paling pas weekend karena kan akunya syuting, dianya kerja kan, jadi nggak akan mungkin, maksudnya susah buat ketemunya. Jadi ya pas ketemu ya lakuin hal-hal positif dan maksudnya makan positif. Ada musik, sama-sama suka musik, sama suka baca kita juga. Kadang kita bacaan. Iya, kadang kita juga kalau misalnya kayak pacaran baca bareng gitu. Baca masing-masing gitu. Jadinya ya gitu. Iya, untungnya banyak kesamaan hobi, jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Yeay, terima kasih Hotshot udah ngikutin kita. Tadi kita udah bersihin gigi, aku udah whitening juga, terus tadi udah konsultasi juga Anderu soal giginya, dan kita udah ngobrol-ngobrol juga. Sampai ketemu lagi, jangan bosan-bosan ikutin kita. Yeay, kita makan ikan deh. Demi sang malaikat cinta, malaikat cinta ya. Gelora
Cinta pekan ini juga menyambut film Wiro Sableng. Bagaimana tidak? Belum resmi tayang, namun trailer film tentang legenda silat Indonesia ini sudah luar biasa menyedot antusias penonton, mencuatkan gejala cinta karya anak Indonesia yang mampu mendulang kata wow. Tak tanggung-tanggung, trailer film Wiro Sableng bahkan ditonton oleh lebih dari 1,8 juta penonton. Itu baru trailer film. Nah, bagaimana keseruan dan saktinya film Wiro Sableng menyedot antusias penonton ketika benar-benar tayang di bioskop? Kita tuh latihan di lokasi yang sebenarnya bisa dibilang panas banget, hangat banget gitu. Keringetan udah keluar semua deh, badan pasti turun semua. Ya, begitu hari pertama, teman-teman yang syuting hari pertama itu langsung di gunung yang suhunya mendekati berapa derajat tuh ya? Hampir 8 derajat ya? Hampir 8 derajat. Jadi perbedaan itu tuh yang bikin apa ya? Jadi tantangan baru sih buat teman-teman gitu. Terus udah selesai di sana, dingin-dinginan, terus kita harus pindah lagi ke daerah Jonggol yang panasnya balik lagi lebih panas lagi daripada waktu kita latihan. Itu gila sih, tapi untungnya semuanya sehat, semuanya lancar. Ya, mudah-mudahan juga trailer ini bisa jadi bisa disebarkan, bisa diterima dengan positif dan bisa disebarkan oleh teman-teman semua sampai ke pelosok bahwa Indonesia punya superhero yang gak kalah hebatnya dari superhero. Oke, saksikan film Wiro Sableng tanggal 30 Agustus 2018 di seluruh bioskop Indonesia. Siap Sableng! Jatiwala yang akan kau hadapi itu bukan lawan sembarangan. Kabari si ular agar segera bersiap. Sudah lama kami menunggu kamu. Masa? Menyambut ajang Asian Games 2018 yang tinggal menghitung hari, sederet selebriti seolah berbondong-bondong antusias menebar virus agar semangat Asian Games untuk menyemangati para atlet-atlet kebanggaan Indonesia. Tak ketinggalan pula artis Prilly Latuconsina. Tak tanggung-tanggung, Prilly yang terkenal kerap diserbu setiap kali tampil di tempat publik, pekan ini bahkan nekat untuk pertama kalinya melakukan olahraga lari di tengah keramaian Car Free Day. Kita mau olahraga supaya langsing, supaya sehat, supaya kita mendukung bersama Asian Games dan atlet-atlet Indonesia. Tapi banyak banget jajanan ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa olahraga terus kita jajan itu sama aja. Jadi kita tetap harus makan sehat. Sebenarnya itu cara mudah aku sih untuk mendukung Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games. Karena terakhir itu Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. Dan baru lagi sekarang kayak jauh banget gitu. Dan ini adalah kesempatan yang sekali seumur hidup gitu. Indonesia bisa kembali lagi menjadi tuan rumah. Ya kenapa enggak aku sebagai anak muda ikut ngebantu dengan cara yang mudah. Uniknya tidak hanya melakukan aksi lari, Prilly juga menyapa satu persatu warga yang ada untuk menulari semangat api Asian Games 2018 dan mendoakan secara berjamaah agar di ajang bergengsi di kalangan Asia ini, Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah, tapi juga merajai memborong medali emas membanggakan bangsa Indonesia. Sama atlet siapa? Oh, Sanggu. Oh, itu ya skateboard juga. Jadi ada atlet skateboard namanya Sanggu. Mereka tuh suka sama Sanggu. Kakak-kakak atlet yang nonton, semoga tambah semangat karena kita sama-sama mendukung kalian untuk semangat di Asian Games. Semoga nggak cuma jadi tuan rumah, tapi kita juga menjadi rajanya di Asian Games. Semoga semua cabang olahraganya bisa dikuasai sama Indonesia. Amin.
Aura bangga pekan ini juga dirasakan para bintang film Buffalo Boys seperti Yosi Sudarso. Pasalnya setiap kali menggelar acara nobar alias nonton bareng di sederet teater bioskop, gelombang antusias mewarnai film Buffalo Boys secara luar biasa. Buktinya Yosi Sudarso bahkan sampai kewalahan menghadapi ulah nekat para penonton terutama kaum hawa yang menyukai aksi maconya dalam film Buffalo Boys. Kita baru aja lakukan acara nobar sama Ojek Online, teman-teman dari Ojek Online. That was, the craziest experience of my life. Nggak pernah ada kayak acara yang everybody wanted a photo so much with me. It was nice, tapi juga kayak dicubit-cubit. Tapi seru banget ya, seru. Kelihatannya semuanya suka banget sama film ini Buffalo Boys, dan harapannya lebih banyak lagi orang yang menonton Buffalo Boys, dan jangan lupa nonton Buffalo Boys sedang tayang. Bumi ini sudah seperti neraka semenjak Fatrah kembali. Balas dendam mungkin ada pengampunan akan membuat batinmu lebih kuat. Bernard, flush them out. Karena ketika para lebih melayang, mereka tidak akan pernah mati. Jangan lupa saksikan sinetron terbaru SCTV berjudul Malaikat Cinta mulai hari Senin 30 Juli 2018 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Dan saya Nisha Anggun pamit undur diri. Bye! Lo mau ngebatalin pertunangan kita secara sepihak karena lo suka sama Kak Denis. Kayak nggak gitu, Kai. Malaikat cinta, malaikat cinta, ya. Hei kawan, pandanglah ke depan. Kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan. Kita melangkah